Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 2 Januari tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, Uskup dan Pujangga Gereja. Basilius lahir tahun 329 di Kaisarea yang berasal dari keluarga Kristen yang saleh. Basilius melanjutkan pendidikan di Konstantinopel dan Athena. Di Athena ia menjalin persahabatan dengan Gregorius dari Nazianze, teman kelasnya. Setelah menamatkan pendidikan dengan cemerlang dan kembali dari studinya, ia terpengaruh kakaknya Marina Muda dan kedua adiknya untuk mempelajari hidup membiara. Basilius membangun biara pertama di Asia Kecil dan digelari sebagai Bapa Perintis Hidup Membiara di Gereja Timur. Basilius diangkat menjadi uskup menggantikan Uskup Eusebius tahun 370. Ia giat membela kebenaran ajaran iman Kristiani terhadap ajaran sesat Arianisme. Basilius meninggal dunia pada 1 Januari tahun 379 dan digelari kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja. Gregorius adalah seorang teolog dan filsuf yang arif. Tulisan-tulisannya merupakan warisan yang berharga bagi gereja. Gregorius menjalani pendidikannya di Nazianze dan berakhir di Athena. Di Athena, ia bertemu dan menjalin persahabatan dengan Basilius. Ia kemudian ditahbiskan menjadi imam dan diangkat menjadi uskup agung Konstantinopel dengan menyaksikan keadaan hidup iman umat karena terpengaruh ajaran Arianisme yang telah menyebar luas. Ia memulai karyanya dengan membangun gereja darurat Anastasi yang berarti kebangkitan. Kaum Arian menentangnya dan mencoba membunuhnya, namun usaha-usaha mereka gagal. Gregorius meninggal dunia pada tahun 390 dan digelari kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2, ayat 22 sampai 28. Anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal, baik bapa maupun anak, dia itu adalah antikristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu,
Apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi, sebagaimana pengurapan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup layak sebagai anak Allah. Bangsa Israel sadar akan keadaan dirinya. Dunia semakin berubah sesuai zaman, situasi ekonomi yang tidak selamanya memberi harapan, disertai hubungan politik yang memberatkan, mendorong mereka berharap
ada seorang Mesias yang datang menolong dan menyelamatkan bangsa ini dari penderitaan. Sengsara yang dialami sungguh memberatkan, karena itu mereka mendambakan seorang penolong yang bisa mengantar mereka keluar dari derita ini. Banyak orang tertarik pada cara hidup Yohanes. Ia membaptis orang-orang yang datang kepadanya dan mengajak mereka untuk bertobat agar menerima berkat dari Tuhan. Pertobatan adalah syarat mutlak untuk membangun relasi baru secara berkualitas dengan Allah. Di mana-mana ia minta kepada manusia untuk mengubah cara hidupnya yang lama, yang hanya memberatkan kehidupan sesama, bahkan mempersulit relasi harmonis dengan Tuhan. Cara hidupnya yang menarik perhatian, mengundang orang menduga Yohanes adalah Mesias yang dinantikan. Karena itu, demi suatu kepastian, orang langsung bertemu dan bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Namun Yohanes terus terang mengatakan, "Aku bukan Mesias. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Orang harus membersihkan pikiran dan hatinya agar layak menerima berkat Tuhan. Yohanes sadar bahwa ia dipakai Tuhan mengajak orang menyiapkan diri sebaik mungkin demi pertemuan yang suci dan pantas. Allah itu suci, sedangkan manusia penuh dengan kemunafikan dan kejahatan. Karena itu, agar layak berjumpa dengan Tuhan, ia harus bersihkan diri dari dosa. Inilah sikap murni seorang yang lurus hati. Bila menghendaki hidup aman dan damai, maka syarat mutlak ialah hidup dalam kasih kepada Allah dan sesama. Permusuhan dan pertikaian, pemberontakan dan pembunuhan harus dihentikan agar hidup ini terasa bahagia. Orang mesti mengembangkan kasih dalam hati agar hidup pantas secara harmonis dengan sesama. Manusia kiranya menyadari bahwa Tuhan memberi kesempatan kepadanya di dunia ini untuk berkarya demi bahagia dalam hidup. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan ialah tetap berbakti kepada Allah dalam suatu relasi yang aman dengan sesamanya. Semoga demikian. Amin.